Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan membahas soal UTS Fisika 1. Perkenalkan, nama saya Ide Fernando Limbong, NPM 253100046, Prodi Teknik Sipil. Soal pertama yaitu satuan gaya atau F adalah Newton dan luas permukaan A adalah meter kuadrat. Maka tentukanlah dimensi dari besaran tekanan P dengan rumus P sama dengan F pangkat F per A. Penyelesaian P sama dengan F per A sama dengan satuan daya sama dengan watt sama dengan N per 2 sama dengan kilogram meter second min pangkat min 2 per meter pangkat min 2 sama dengan kilogram kali meter kali second pangkat min 2 kali meter pangkat min 2 sama dengan kilogram meter pangkat min 1 kali second pangkat min 2. Maka ditentukanlah dimensi dari besaran tekanan P adalah M L pangkat min 1 T pangkat min 2. Berikutnya soal nomor 2, diketahui ada 3 buah vektor seperti gambar berikut ini. Vektor A mengarah ke kanan, vektor B mengarah ke kanan bawah, vektor C mengarah ke bawah, vektor D mengarah ke kiri. Lukislah resultan vektor berikut ini. A. R sama dengan vektor A tambah vektor B tambah tambah vektor C kurang vektor D. B. R sama dengan vektor A kurang vektor B tambah 2 vektor C kurang D. R sama dengan min vektor A kurang min vektor B kurang vektor C kurang vektor D. Penyelesaian. Maka R sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C min vektor D. Maka A akan membelok ke kanan, B akan membelok ke kanan bawah, C akan ke bawah. Dan D akan, karena dia minus, dia akan berbalik arah. Yang tadinya ke kiri akan ke kanan. Seperti pada gambar berikut ini. Lalu B, R sama dengan vektor A kurang B tambah 2 vektor C kurang vektor D. Pada gambar berikut ini kita bisa lihat A akan ke kanan, B akan berbalik arah karena dia adalah minus, dan 2C akan menambah satu lagi. Dan berikutnya C ialah R sama dengan vektor A kurang vektor B kurang vektor C kurang vektor D. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Karena dia minus, dia akan berbalik arah dari arah sebelumnya. Maka kita lihat, maka berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Diketahui besar gaya yang bekerja untuk memutar sebuah roda dinyatakan dengan F sama dengan I kurang 3J tambah 2K, satuan N. Dan gaya ini bekerja sejauh R sama dengan 2I kurang 2J tambah 4K, satuan meter dari pusat roda. Tentukanlah besar momen gaya dengan yang bekerja, di mana rumus dinyatakan dengan F kali R. Lakukan dengan perkalian cross vektor. Berikut kita akan memperkalikan silang. F kali R sama dengan I kurang J tambah 2K kali 2I kurang 2J tambah 4K. Maka akan kita kali silang.
I JK X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2. IJ I I1 2 J min 3 min 2 K 2 4 I1 2 J min 3 min 2. Maka kan kita kali silang I min 3 dan 4 J 2 dan K 1 dan min 2. Berikutnya K min 3 dan 2 I 2 dan min 2 dan J 1 dan 4. FR F kali R sama dengan min 3 kali 4 I tambah 2 kali 2 J tambah 1 kali min 2 K kurang 2 kali min 3 K tambah 2 kali min 2 I tambah 1 kali 4 J. Maka kita akan mendapatkan hasil min 2 I tambah 4 J kurang 2 K kurang 6 K kurang 4 I tambah 4 J. Sama dengan min 12 I tambah 4 J kurang min 2 K tambah 6 K tambah 4 I kurang 4 J. Dan hasil akhirnya adalah min 8 I tambah 4 K. Berikut soal nomor 4. Vektor kecepatan sebuah benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan vektor kecepatan T pangkat 2 I tambah 4T J tambah 4K satuan atau satuan SI. Maka tentukanlah A. Vektor kecepatan rata-rata benda dengan selang waktu T sama dengan 1 second hingga T sama dengan 3 second. B. Vektor kecepatan sesaat benda setelah bergerak T sama dengan 2 second. Dan C. Vektor posisi benda pada saat T sama dengan 2 second atau anggaplah koordinat posisi awal benda 2I kurang 5J tambah 3K. Di penyelesaian diketahui vektor T sama dengan T2 I tambah 4T 4TJ tambah 4K. Ditanya pada soal ialah A untuk T 1 second dan T sama dengan 3 second. Vektor kecepatan sama dengan T pangkat 2 T pangkat 2I tambah 4T 4TJ tambah 4K. Vektor kecepatan sama dengan 1 pangkat 2 I tambah 4 kali 1 J tambah 4K. Maka akan mendapatkan hasil vektor kecepatan I tambah 4J tambah 4K. Vektor kecepatan 2 sama dengan 3 pangkat 2 I tambah 4 kali 3J tambah 4K. Sama dengan 9I tambah 12J tambah 4K. A. A. Ini maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan 9I tambah 12J tambah 4K dikurang I tambah 4J tambah 4K per 3 kurang 1 sama dengan 9I tambah 12J tambah 4K kurang I kurang 4J kurang 4K per 3.
min 1. Lalu maka sama dengan A sama dengan 8i tambah 8j per 2 sama dengan 4i tambah 4j. Lalu soal nomor B, A untuk T sama dengan 2 second. A sama dengan delta V per delta T sama dengan delta sama dengan D per DT, buka kurung T pangkat 2 I tambah 4T J tambah 4K tutup kurung. Maka sama dengan 2T I tambah 4J. Maka sama dengan 2 kali 2I tambah 4J sama dengan 4I tambah 4J. Berikutnya soal yang C, R untuk T sama dengan 2 second. Vektor kecepatan T pangkat 2 I tambah 4J tambah 4K RT kurang R0 sama dengan T pangkat 2 I tambah 4T J tambah 4K DT. RT kurang R0 sama dengan 1/3 T pangkat 3 I tambah 4/2 T pangkat 2 J tambah 4 TK 20. RT kurang R0 sama dengan 1/3 T pangkat 3I tambah 2T pangkat 2J tambah 4T K kali 20. RT kurang R0 sama dengan 1/3 2 pangkat 3I tambah 2 kali 2 pangkat 2J tambah 4 kali 2 TK kurang 1/3 0 pangkat 3I tambah 2 0 pangkat 2J tambah 4 kali 0 K, maka akan sama dengan 8/3I tambah 4J tambah 8K kurang 0. Sama dengan 8 pangkat 3 I tambah 8J tambah 8K. RT, maka dapatnya RT per 3I tambah J tambah 8J tambah 8K tambah R0. RT sama dengan 8/3 I tambah 8J tambah 8K tambah 2I kurang 5J tambah 3K. Maka hasilnya adalah RT sama dengan 14/3I tambah 3J tambah 14 tambah 11K. Maka kita akan mengerjakan soal nomor 5. Nomor 2, benda-benda A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan VA sama dengan 3 meter second dan VB sama dengan 5 meter per second. Jika sebelumnya jarak kedua benda 24 meter dan benda bergerak bersamaan, tentukanlah di mana kedua benda bertemu, berapa meter dari A dan berapa meter dari B. Berikut penyelesaiannya. Mula-mula benda FA sama dengan 3 meter per second, lalu benda FIB sama dengan 5 meter per second, akan berjumpa pada di tengah. Dengan total jarak 24 meter. Dari gambar dapat kita buat persamaan SA tambah SB sama dengan 24, FA VA T tambah VB T sama dengan 24. 3T tambah 5T sama dengan 24, 8T sama dengan 24,
maka T adalah 24 per 8 sama dengan 3 second. SA sama dengan VAT sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 meter. SB sama dengan VB, T sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 meter. Maka bertemu pada jarak 9 meter dari posisi awal benda A dan 15 meter dari posisi awal benda B. Berikut soal nomor 6. Sebuah sebuah pesawat terbang memerlukan kecepatan minimum sebesar 108 km per jam dapat tinggal landas pada landasan pacu yang ada di bandara udara adalah 1.500 meter. Maka tentukanlah A. Percepatan minimum yang harus dihasilkan oleh mesin pesawat. B. Berapa waktu yang diperlukan sebelum tinggal landas? Berikut penyelesaiannya. Diketahui V0 sama dengan 0, VT sama dengan 1/8 sama dengan 108 km per jam sama dengan 30 meter per second. S sama dengan 1.500 meter. Diketahui ditanya A dan T. Yang diketahui B kecepatan. Lalu lalu dijawab VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2A S sama dengan 30 pangkat 2 sama dengan 0 tambah 2A kali 1.500 sama dengan 900 sama dengan 3.000 A. Maka A akan menghasilkan 900 per 300 sama dengan 0,3 meter per second min 2. Waktu untuk lepas landas adalah VT sama dengan V0 tambah AT, maka 30 sama dengan 0 tambah 0,3 T, maka hasilnya adalah T 30 per 0,3 menghasilkan 100 second. Berikutnya nomor 7, sebuah benda peluru ditembakkan dengan kecepatan tetap 60 meter per second dan sudut elevasi 45 derajat. Jika gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukanlah A. Kecepatan peluru setelah 2 second, B. Posisi peluru setelah 2 second, C. Tinggi maksimum yang dapat dicapai, D. Jangkauan maksimum yang dapat ditempuh. Berikut penyelesaiannya. Diketahui V0 sama dengan meter per second, V0 sama dengan 60 meter per second, sudut derajat sama dengan 45 derajat. Ditanya A. Kecepatan peluru T sama dengan 2 second. Berikut gambarnya. Kecepatan pada sumbu X V0X sama dengan V0 cos 45 derajat sama dengan 60 kali 1/2 akar 2 sama dengan 30 akar 2 meter per second. Kecepatan pada sumbu Y VY sama dengan V0 sin 45 derajat kurang GT sama dengan 60 kali 0,7 kurang 10 kali 2 sama dengan 22 meter per second. Maka V kuadrat 30 kali 2 kuadrat pangkat 2 tambah 22 pangkat 2 dikur sama dengan akar 1.800 tambah 484, maka V akar 22.284 sama dengan 47,8 per meter per second. Maka tan adalah 22 per 30 akar 2 sama dengan 22 per 242.
Maka hasilnya adalah 27,6 kuadrat. Berikut yang B. Posisi T awalnya 2 second. Berikut gambarnya. Posisi pada sumbu X. XT sama dengan V0 cos T. XT sama dengan 60 kali cos 45 derajat kali 2 kali 60 akar 2. Posisi pada sumbu Y. YT sama dengan V0 sin kali T kurang 1/2 GT pangkat 2. YT sama dengan 60 sin 45 derajat kali 2 kurang 1/2 kali 10 kali 2 pangkat 2. YT sama dengan 84 kurang 20 sama dengan 64 meter. Posisi peluru adalah 60 kali akar 2 kali 60 meter. Dan yang C, kita akan mencari tinggi maksimum. Berikut gambarnya. Tinggi maksimum peluru Y maksimal sama dengan V pangkat 20 sin pangkat 2 per 2G. Y maksimal sama dengan 60 pangkat 2 sin pangkat 2 45 derajat per 2 kali 10. Y maksimal sama dengan 3600 kali 1/2 per 20 sama dengan 30 meter. Dan soal nomor D. Jarak mendatar maksimum. Berikut gambarnya. Jarak mendatar maksimum peluru, maka X maksimum sama dengan V pangkat 2 0 kali sin 2 per G. X maksimum sama dengan 60 pangkat 2 kali sin kali sin 2 kali 45 derajat per 10. X maksimum sama dengan 3600 kali sin 90 derajat per 10. X maksimum sama dengan 360 meter. Maka berikut soal nomor 8. Sebuah pesawat tempur F-15 terbang horizontal dengan kecepatan 2.880 km per jam pada ketinggian 1.250 meter di atas tanah. Di darat, sebuah kendaraan lapis baja bergerak searah dengan arah pesawat dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak horizontal. Berapa antara pesawat dan kendaraan lapis baja atau tank bom harus dijatuhkan agar mengenai sasaran? Berikut penyelesaiannya. Berikut gambar simulasinya. Maka diketahui V0 2.800 km per jam sama dengan 80 meter per second. Hanya sama dengan 1.250 meter. Ditanya jarak awal pesawat dengan tank. Waktu peluru sampai di tanah T sama dengan akar 2H sama dengan akar 2H per G sama dengan akar 2 kali 1.250 per 10 kali 5 akar 10 sama dengan 15,8 meter 15,8 second. Maka delta X sama dengan X pesawat kurang X tank. Delta X sama dengan VP kurang VT kali T. Delta X sama dengan 800 kurang 20 kali 5 kali akar 10. Delta X sama dengan 800 kurang 20 kali 5 kali akar 10 sama dengan 3.900 akar 10 meter
Maka hasil akhirnya kita akan mendapatkan delta X sama dengan 12.332,8 meter. Berikut soal nomor 9. Di bawah ini ada tiga buah gambar yang berbeda. Lukislah gaya yang bekerja dan tentukanlah rumus gaya normal N sesuai dengan hukum Newton 3. Berikut gambarnya. F N kurang kurang V kurang W sama dengan 0. N sama dengan V plus W. Berikut gambarnya. N tambah FY kurang W sama dengan 0. N sama dengan W kurang FY. N sama dengan W kurang F sin beta. Berikut gambarnya. N kurang W cos beta sama dengan 0. N sama dengan W cos beta. Maka berikut nomor 10. Perhatikanlah sistem katrol berikut ini. A. Lukislah sebuah gaya yang bekerja. B. Tentukanlah percepatan A. Sistem dengan menggunakan hukum 2 Newton. Berikut gambarnya. Berikut sebuah gambar yang bekerja. M adalah berikut gambarnya. M besar akan menuju ke bawah. T1 adalah tarikan, adalah tegangan dari beban yang diberikan dari M, maka akan mengalir ke tegangan satunya. Berikut gambarnya. Beginilah gambar simulasi gaya yang akan bekerja. Soal yang B, percepatan sistem dari hukum Newton 2. V sama dengan M kali A sama dengan M2G sin alpha kurang Mg sama dengan M tambah M1 tambah M2 kali A. A sama dengan M2G sin alpha kali Mg per M besar tambah M1 tambah M2. A sama dengan M2 sin alpha kurang M besar kali G. M besar tambah M1 tambah M2. Sekian dan terima kasih.